Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla masih pada pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masih kita pada pembahasan beriman dengan takdir. Yang kelima kata beliau yang disebutkan oleh Syekh yang menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang makhluk, seorang hamba diberikan oleh Allah ikhtiyar, kehendak dan pilihan, dan kita juga diberikan qudrah, kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-khamis, anna kulla fa'ilin yuhissu annahu yaf'alu syai'a aw yatrukuhu biduni ayyi syu'ur bi ikrah. Yang kelima kata beliau bahwasanya setiap orang yang melakukan sesuatu dia merasa bahwasanya dia melakukan sesuatu, au yatrukuhu biduni isyu'ur bi ikrah. Dia melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu tanpa ada perasaan dia dipaksa oleh orang lain, tanpa ada perasaan dia dipaksa. Jadi masing-masing dari kita para pendengar sekalian, masing-masing dari kita merasakan ketika kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, terjadi itu semua dan tidak ada perasaan di dalam hati kita bahwasanya kita dipaksa. Itu terjadi dengan kehendak kita. Kita ingin pergi ke pasar, kita tidak mau makan tempe misalnya, ada di dalam hati kita itu ikhtiar, ada diberikan oleh Allah untuk memilih, diberikan kita kehendak, mau berhenti, mau berjalan, mau ke kanan, mau ke kiri. Itu kita rasakan dan kita tidak merasa dipaksa. Fahuwa yaqumu wa yaq'udu wa yadkhulu wa yakhruju wa yusafiru wa yuqimu bimahdhi iradatihi. Maka dia berdiri, duduk, masuk, keluar, safar dan juga tinggal di sebuah daerah bimahdhi iradatihi. Itu adalah dengan pilihan dia. Itu yang dirasakan oleh masing-masing dari kita. Wala yash'uru bi anna ahadan yukrihu ala dzalik. Dan dia tidak merasa bahwasanya ada seseorang yang memaksa dia untuk melakukan yang demikian. Bal yufarriqu tafriqan waqi'iyyan baina ayfa'ala syai'a bi ikhtiyarihi wa baina ayukrihahu alaihi mukrih. Jadi masing-masing dari kita merasa bahwasanya kita bisa memilih, kita berkehendak tanpa ada paksaan orang lain, Kemudian beliau mengatakan bahkan dia bisa membedakan. Jadi secara kenyataan tafriqan waqi'iyyan, dia bisa membedakan secara kenyataan antara sesuatu yang dia lakukan dengan kehendaknya dan sesuatu yang dilakukan dengan dipaksa oleh orang yang memaksa. Maka masing-masing dari kita merasakan yang demikian. Kita bisa membedakan mana sesuatu yang kita lakukan dengan kehendak kita sendiri dan mana sesuatu yang kita lakukan dan kita dalam keadaan dipaksa oleh orang lain. Wa kadzalika farraqa asy-syar'u bainahuma tafriqan hakiman falam yu'akhidhul fa'ila bima fa'alahu mukrahan 'alaihi fima yata'allaqu bihaqqillah. Dan demikian pula syariat ini telah membedakan antara keduanya, yaitu antara amalan yang dilakukan dengan kesadaran sendiri, dengan pilihan sendiri, atau amalan yang dilakukan karena dipaksa oleh orang lain. Maka syariat sendiri membedakan yang demikian. Falam yu'akhidhul fa'ila bima fa'alahu mukrahan 'alaihi. Maka Allah SWT tidak akan menyiksa seseorang yang menghukum seseorang dengan sebuah amalan atau sebuah pekerjaan atau sebuah dosa yang dia lakukan dalam keadaan mukrah, yang dia lakukan dalam keadaan dia dipaksa oleh orang lain. Fima yata'allaqu bihaqqillah, sesuatu yang berkaitan dengan hak Allah. Syariat sendiri membedakan antara keduanya. Makanya dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa. Berarti di sini ada pengecualian. Allah membedakan antara
yang dilakukan dengan dipaksa dengan yang tidak dipaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya masih tenang dengan keimanan. Dan Nabi SAW mengatakan, innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sungguhnya Allah memberikan ampunan untuk umatnya apabila dia melakukan sebuah kesalahan ya dengan tidak sengaja atau lupa atau dia dipaksa untuk melakukannya. Jadi syariat ini adalah syariat yang bijaksana. Allah bedakan antara dosa yang dilakukan dengan dalam keadaan terpaksa, diancam akan dibunuh misalnya, dengan dosa yang dilakukan dengan kehendaknya, ya dengan keinginannya tanpa dipaksa oleh orang lain. Baik, ini adalah beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah berkaitan dengan bahwasanya Allah SWT memberikan kepada seorang hamba kehendak dan juga kemampuan. Maka jangan sampai setelah kita mendengar poin-poin yang sangat penting ini, ada keyakinan di dalam diri kita seperti yang diyakini oleh orang-orang Jabriyah, ya, yang menganggap kita ini seperti ya wayang yang digerakkan oleh dalangnya, ya, atau seperti pohon yang digoyangkan oleh angin, arahnya sesuai dengan arah angin tersebut. Ya, kemudian digambarkan demikian bahwasanya manusia ini dipaksa. Dia tidak memiliki iradah, tidak memiliki masyiah. Maka ini jelas sesuatu yang batil, dan yang sahih adalah apa yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya manusia itu memiliki masyiah dan memiliki qudrah. Makanya Allah SWT mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali apabila Allah menghendakinya. Menunjukkan bahwasanya kita punya masyiah, ya, kita punya kehendak, tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati'. Kalau dia tidak mampu, ya, berarti asalnya dia memiliki kemampuan. Kalau dia tidak mampu, maka barulah dia mengingkari kemungkaran dengan lisannya. Dan Nabi mengatakan, shalli qa'iman, dalam kau salat dalam keadaan berdiri, fa in lam tastati' faqa'idan. Kalau kamu tidak mampu, maka dengan duduk. Ini menunjukkan bahwasanya asalnya manusia itu memiliki kemampuan. Allah SWT memberikan dia qudrah, dan Allah SWT juga memberikan dia masyiah, sehingga dia bisa beramal soleh dan melakukan ketaatan kepada Allah. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk memahami agamanya. Dan sampai bertemu kembali insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.